Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya Timotius Kusumawardana Putra akan melakukan presentasi untuk tugas UTS Machine Learning dengan untuk pembuatan proposal ini saya memiliki judul klasifikasi arah pergerakan harga harian Bitcoin menggunakan fungsi on-chain matrix dan technical indicators dengan studi komparatif era pre-ETF dan post-spot ETF. Yang akan kita bahas pada kali ini adalah pertama, konteks dan rumusan masalah. Itu mencakup volatilitas Bitcoin, celah penelitian, dan dua research question utama. Yang kedua, studi pustaka dan pemilihan algoritma. Ini melalui lanskap literatur dan justifikasi 6 algoritma yang akan diuji. Ketiga, kebutuhan pengguna. 3, segmen target dan akar masalah yang akan dipecahkan. Yang keempat adalah data dan pemrosesan data. Data diambil dari Binance, Coinmetrics, BGeometrics, Erasprit, dan labeling 3 kelas. Kelima, eksperimen dan evaluasi. Terdapat skenario A, B, dan C melalui ablation study dan kriteria keberhasilan. Yang keenam adalah aplikasi luaran dan jadwal, arsitektur dashboard, website, monitoring drift, dan timeline 4 dalam 14 minggu. Selanjutnya, latar belakang pada kali ini saya akan membahas Bitcoin dengan volatilitas tinggi, data yang kaya, analisis yang tertinggal. Bitcoin adalah aset digital dengan kapitalisasi pasar terbesar yang beroperasi sejak 2009 dan menjadi pintu masuk utama jutaan retail Indonesia ke dalam pasar cryptocurrency. Masalahnya, harga Bitcoin bergerak 3 atau 4 kali lebih liar dari saham blue chip. Investor retail mengandalkan intuisi atau indikator teknikal sederhana, padahal data on-chain jauh lebih kaya, tersedia bebas di blockchain atau di public blockchain, dan ini adalah data yang jarang digunakan. Volatilitas Bitcoin 3-4%, walaupun sekarang secara volatil agak sedikit mengurang karena adanya pengaruh dari institusi besar dalam mengakumulasi kripto melalui pasar ETF. Investor kripto Indonesia terdapat 22,9 juta orang berdasarkan data pada Desember 2024 pada Bapepti. Persetujuan spot ETF SEC ini menunjukkan rezim shift struktur pasar atau perubahan rezim pada Januari 2024. Peluang besar bagi siapapun yang dapat membaca arah pasar secara konsisten, dan disinilah machine learning dapat relevan. Dua lubang yang belum diisi oleh literatur manapun adalah on-chain matrix diabaikan. Mayoritas meneliti machine learning untuk prediksi BTC berhenti di OHLCF dan indikator teknikal SOPR, NUPL, MVRVZ, dan Exchange Net Flow. Sinyal yang menunjukkan kapan whale atau paus menjual atau koin keluar dari exchange atau masuk exchange. Nyaris tidak masuk ke model. Pertanyaan pertamanya, berapa besar kontribusi dari on-chain matrix itu? Yang kedua, kita akan menggunakan era post ETF. Saat ini masih belum diuji. Sesudah ETF belum diuji. Persetujuan spot ETF Bitcoin pada Januari 2024 mengubah struktur pasar karena institusi keuangan kini bisa masuk tanpa custody sendiri atau wallet sendiri dengan membeli lewat ETF. Ratusan miliar dolar mengalir lewat ETF, namun core business model
atau ketidakpastian model era ini masih belum dipetakan. Pertanyaan keduanya, apakah model pre-ETF tetap akurat hingga saat ini? Dua pertanyaan penelitian yang akan dijawab research question. Yang pertama, seberapa besar kontribusi on-chain matrix terhadap akurasi klasifikasi arah Bitcoin harian dibandingkan model yang hanya memakai technical indicators biasa? Dijawab lewat ablation study yang terkontrol. Ada 3 perbandingan, yaitu test only, on-chain only, atau menggunakan fusion dari antara keduanya. Research question yang kedua, apakah model yang dilatih pada data pre-ETF pada Januari 2017 sampai Desember 2023 mengalami penurunan performa saat diuji pada data post-ETF Januari 2024 sampai April 2026, dan fitur mana yang paling stabil pada lintas era tersebut? Hal ini dijawab pada lewat 3 skenario training atau testing yang dilakukan ke depannya, dan ada analisis SHAP lintas era. Pendekatan solusi yang akan kita lakukan pada kali ini adalah pipeline 5 tahap dari data mentah ke data prediksi. Yang pertama dilakukan data collection, pengambilan data dari BTC USDC daily dari Binance API, dan 6 on-chain matrix dari Coinmetrics dan BQ Matrix pada Januari 2017 sampai April 2026. Yang kedua, kita akan melakukan feature engineering, kalkulasi indikator teknikal, normalisasi on-chain, handling missing value, generate label 3 kelas. Yang ketiga adalah era split, pemecahan dataset di cut-off 10 Januari 2024, tanggal persetujuan SEC untuk 11 spot ETF pertama. Yang keempat, training dan pengujian 6 algoritma diuji dalam 3 skenario ABC, ditambah fitur ablation untuk research question yang pertama. Yang kelima, evaluasi dan SHAP. Ini kita akan menguji akurasi makro F1, confusion matrix, MC-NEMARS test, dan analisis feature importance. Skenario eksperimen utama adalah yang A, train dan tes pre-ETF, yang B, train pre-ETF, tes post-ETF, yang C, train gabungan, tes post-ETF. Kontribusi keterbaruan yang akan kita lakukan pada saat ini adalah apa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu atau penelitian yang sejenis. Kuantifikasi kontribusi on-chain. Tidak hanya puas menyebut on-chain features berguna seperti yang umum di literatur, penelitian ini mengukur secara eksplisit berapa persen akurasi yang bertambah saat on-chain ditambahkan ke pipeline. Lewat ablation study terkontrol pada modalitas test only, on-chain only, dan fusion. Ini menggunakan ablation, test fusion, dan angka yang akan konkret. Yang kedua adalah studi rezim shift atau perubahan rezim pasca spot ETF literatur yang membahas perilaku pasar Bitcoin setelah Januari 2024 masih tipis, terutama dari sudut robustness model ML. Penelitian ini menyediakan baseline empiris dan mengidentifikasi fitur mana yang paling tahan lintas era. Informasi penting untuk siapapun yang mendeploy model di production model. Kita akan menguji pre versus post ETF, dan ini adalah melakukan dengan lintas era. Studi pustaka adalah pada kali ini kita akan landscape akurasi literatur Bitcoin direction. Di gambar ini terdapat beberapa chart. Ini adalah data dari studi pustaka dari literatur. Ini adalah ada beberapa orang yang melakukan prediction model Bitcoin melewati beberapa metode algoritma machine learning. Di PPT ini memang masih belum
kelihatan ini model apa. Saya mohon maaf untuk itu. Range akurasi 48-92%. Bukan karena satu algoritma pasti unggul, performa bergantung pada dataset, time frame, dan vector engineering. Horizon yang mempengaruhi Belzer dan Sadowski RF atau Random Forest naik dari 77% 5 hari pertama ke lebih dari 85% pada 10-20 hari. BTC punya sinyal menengah untuk lebih mudah untuk dibaca. On-chain memberi lift pada riset yang dilakukan oleh Omoli dan Enki pada 2025 mencapai 83% dengan menggunakan SVM plus menggunakan on-chain dan technical. Ini yang menjadi pijakan pada motivasi pada penelitian ini. Perbandingan algoritma adalah 6 algoritma yang diuji berdasarkan karakteristik teknis. Yang pertama, Naive Bayes menggunakan tipe probabilistik dengan kompleksitas seperti ini dan interpretasi tinggi, cepat, tahan data kecil, kelemahannya asumsi independensi sering dilanggar. Decision tree menggunakan tipe non-parametric dengan kompleksitas seperti ini, interpretasi sangat tinggi, aturan if-then mudah dibaca, rentan overfit tanpa planning. Yang ketiga adalah KNN, tipenya instance based. Kompleksitas seperti ini, interpretasi sedang, tidak mengasumsikan distribusi, kelemahannya inference-nya lambat, dan sensitif terhadap skala. Random Forest menggunakan ensemble bagging. Kompleksitasnya seperti ini, interpretasi sedang, kekuatannya itu ada di robust pada interaksi nonlinear, kelemahannya kurang optimal untuk pola temporal murni. Yang kelima menggunakan XGBoost gradient boosting. Kompleksitas seperti ini, interpretasi rendah atau sedang, performa unggul di tabular finance, kelemahannya sensitif pada tuning hyperparameter. Yang terakhir adalah LSTM menggunakan recurrent NN. Ini merupakan salah satu model pada deep learning, interpretasi rendah, menangkap dependensi sekuensial, membutuhkan data besar dan training lama. Justifikasi pemilihan. Ada tiga level perbandingan dalam satu eksperimen yang akan kita lakukan pada kali ini. Yang A adalah klasik, algoritma klasik sederhana melawan klasik kompleks, Naive Bayes versus Random Forest. Pada metode A ini menguji apakah biaya kompleksitas yang lebih tinggi terbayar dengan akurasi yang nyata, bukan sekedar marginal. Metode B, algoritma ensemble klasik versus gradient boosting, Random Forest versus XGBoost. Pertarungan yang sangat sengit di tabular finance data untuk memilih juara untuk produksi pada nantinya. Yang ketiga atau yang C adalah algoritma classical ML dan deep learning, XGBoost versus LSTM. Apakah arsitektur sekuensial layak biaya komputasi dan deployment-nya untuk data time series harian? Catatan pada ini adalah SVM dikecualikan karena biaya kernel tuning tinggi dan inference lambat. Untuk dashboard real time, logistic regression terwakili oleh Naive Bayes sebagai Bayesian probabilistik. Kebutuhan pengguna yang akan kita tampilkan pada saat ini adalah 3 segmen yang akan dilayani oleh aplikasi Bitcoin Direction Pro. Yang pertama, retail crypto investor pada Indonesia. Sebagai segmen utama ada 22,9 juta investor Indonesia, didominasi umur 18-35 tahun, banyak dari background yang non-finance, butuh insight cepat tanpa langganan tool berbayar berbahasa asing. Yang kedua adalah untuk para quantitative research enthusiast,
Yang mereka cari atau reproducible yang mereka cari adalah dari mahasiswa teknik informatika, ekonomi, data science. Mereka mencari dashboard yang menampilkan alasan prediksi supaya bisa direplikasi atau dimodifikasi. Yang ketiga, independent creator, pada targetnya itu YouTuber, newsletter, dan pada X Twitter. Biaya yang dibutuhkan untuk on-chain matrix sangat mahal, dari Glassnode $49 per bulan sampai $799 per bulan. Tier berbayar ini sulit dijangkau oleh kreator skala kecil menengah. Butuh data on-chain terpadu dengan biaya nol. Disitulah Bitcoin Direction Pro ini dihadirkan. Semuanya gratis. Akar masalah pada proposal ini adalah 5 poin-poin yang saling terkait. Yang pertama, fragmentasi informasi. Data on-chain, harga, dan kalender event tersebar di banyak platform. Investor harus buka 5 tab sekaligus untuk satu keputusan. Yang kedua, language barrier atau batas bahasa. Mayoritas tool berbahasa Inggris dengan terminologi teknis. Istilah seperti SOPR atau NOPL sulit dipahami oleh investor pemula. Yang ketiga, bias emosional. Tanpa sistem berbasis data, retail rentan FOMO saat harga naik dan akan terjadi panic sell terhadap saat harga turun. Volume tweet Bitcoin pada aplikasi X terbukti memprediksi volatilitas pada keesokan harinya. Yang keempat, signal grup berbayar. Grup VIP Telegram dibanderol dengan harga yang lumayan mahal, bisa dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah per bulan, dengan akurasi yang jarang diaudit secara terbuka. Adanya gap. Yang kelima adalah adanya gap edukasi on-chain. Matrix seperti SOPR, MVRVZ, dan Exchange Netflow bisa membantu trading, tetapi kurva belajarnya curam atau sangat susah, dan dokumentasi bahasa Indonesianya sangat minim. Dataset, terdapat 2 sumber data dengan 9 tahun sejarah pasar cryptocurrency. Yang pertama, kita melakukan pengambilan data menggunakan Binance API V3 Cleanse untuk market Bitcoin USDC time frame 1 hari, menggunakan OHLCF ditambah jumlah trade. Ini dipilih karena likuiditas atau liquidity pasar Bitcoin USDC terbaik secara global, data historis sejak Agustus 2017, dan akses gratis tanpa batasan rate untuk granularitas harian. Yang kedua adalah penggunaan data dari Coinmetrics dan Biogeometrics. Saya mengambil data on-chain ini secara gratis, semua tersediakan. Pada Coinmetrics saya mengambil datanya dari GitHub langsung, dan untuk Biogeometrics saya mengambil datanya dengan pengambilan data dari API-nya. 6. Data on-chain matrix. SOPR atau Spend Output Profit Ratio, rasio harga jual versus harga beli yang ditransaksikan. NUPL atau Net Unrealized Profit atau Loss, total keuntungan atau kerugian belum direalisasikan. MVRVZ, Market Value versus Realized Value, deteksi top dan bottom pada jangka panjang. Net Flow atau Exchange Net Flow, Net Inflow atau outflow ke exchange untuk mengetahui tekanan jual atau tekanan beli. Powell Multiple atau pendapatan miner yang dibagi rata tahunan secara supply. Yang keenam adalah Active Address. Itu adalah alamat unik atau address Bitcoin secara unik yang aktif per hari sebagai proxy adopsi terhadap jaringan. Semakin banyak user active address, semakin baik. Karakteristik dataset pada ini adalah era speed di cut off 10 Januari 2024
dengan persetujuan dari SEC. 9 tahun 4 bulan rentang waktu dari Januari 2017 sampai April 2026. Sampel hariannya adalah ada 3.400 setelah Future Engineering menggunakan 25 tipe sampel atau fitur per sampel, menggunakan 5 OHLCV dan 10 TEDS plus 6 on-chain matrix plus 4 derive. Datanya adalah 2.569 hari, itu adalah waktu pre-ETF atau 75% data. Sedangkan post-ETF adalah 835 hari atau 25% data. Validasi distribusi dari Augmented Dickey Fuller test dengan alpha 0,05 untuk stasionaritas plus co-test pada titik halving April 2024 dan momentum makro besar lain break setelah ETF didokumentasikan sebagai bahan diskusi. Untuk pemrosesan data ada pipeline 6 tahap dan labeling 3 kelas. Pipeline pre-processing data yang pertama adalah menggunakan RSA 14, MACD 12, 26, dan 9, Bollinger Bands atau BB 20,2, ADX, ATR, SMA, dan MA. Yang kedua adalah missing value, drop window awal, forward, fill kurang dari 3 hari, drop gap lebih 3 hari. 3 labeling 3 kelas menggunakan threshold plus minus atau kurang lebih sama dengan pada 2% daily return. Yang keempat normalisasi z-score. Statistik dihitung hanya dari training set anti data leakage. Yang kelima era split cut off 10 Januari 2024 tanggal persetujuan SEC. Yang keenam sequence framing logback 30 hari untuk SLTM, format flat untuk classical MML. Ada labeling 3 kelas menggunakan rumus ini. Untuk naik kita untuk model dikatakan naik pada prediksi Bitcoin ketika naik 20% dan stagnan ketika di antara range min 2% sampai 2% dan turun jika minusnya lebih dari min 2%. Mengapa saya mengambil rata-rata 2%? Pergerakan di bawah 2% praktis tidak actionable setelah biaya konsumsi. Spot fee sekitar 0,1% dan spread harga. Sensitivity cek plus minus 1% dan 3% akan dijalankan untuk uji robustness. Eksperimen 3 skenario, 3 modalitas fitur dan total 9 kombinasi. Skenario A ada baseline pre-ETF dengan melakukan trend pre-ETF 70, 15, 15 krono dan tes pre-ETF kita benchmark performa di kondisi pasar klasik. Yang untuk skenario B kita melakukan generalization test untuk trend datanya seluruh pre-ETF, tes datanya seluruh post-ETF. Eksperimen inti untuk research question atau pertanyaan research yang kedua, yaitu robustness lintas era. Yang ketiga itu skenario C adalah adaptive model trend pre-ETF plus 50% post-ETF awal. Untuk tesnya kita melakukan 50% post-ETF, sisanya apakah penambahan data baru memulihkan akurasi. Untuk feature ablation untuk menjawab research question yang pertama adalah menggunakan text only, menggunakan pure 10 indikator teknikal. Yang kedua adalah on-chain only atau 6 metrik on-chain saja. Yang ketiga, kita menggabungkan semuanya menggunakan fusion. Ada 25 fitur gabungan atau target. Untuk hyperparameter
tuning pada saat ini adalah kita menggunakan Grid Research TV dengan time series split anti look ahead bias. Krusialnya adalah K-fold standar tidak boleh dipakai untuk time series. Model jadi belajar dari masa depan dan akurasi terlihat palsu tinggi. Time series split 5 volt adalah satu-satunya pilihan yang benar. Berikut adalah data dari hyperparameter ini untuk tuningnya. Ada beberapa parameter ini dan ada beberapa range atau nilai yang sudah ditentukan. Selanjutnya, untuk evaluasi matriks yang tepat untuk kelas imbalance bukan hanya akurasi. Jadi akurasi bukan segalanya. Di sini matriks yang kita pakai adalah akurasi sebagai perbandingan level tinggi antar model, paling cepat dibaca tapi rawan menipu di kelas imbalance. Yang kedua adalah makro F1 score kata-kata F1 lintas 3 kelas tanpa pembobotan. Paling penting karena justru kelas minoritas naik atau turun yang bernilai untuk trading. Yang ketiga, precision atau recall per kelas. Precision tinggi dinaik sama dengan sinyal beli jarang salah. Recall tinggi sama dengan sedikit peluang naik yang terlewat. Yang keempat, kita menggunakan confusion matrix 3x3 untuk memvisualisasikan pola kesalahan paling costly atau paling banyak atau pricely. Misalnya naik diprediksi sebagai turun. Untuk kriteria suksesnya saya minimal ada 2 yang harus terpenuhi. Akurasi lebih dari 55% di skenario A di atas random baseline. Untuk makro F1-nya harus lebih dari 0,5 dan konsisten di seluruh skenario. Untuk dropnya harus kurang dari sama dengan 10 pp. Penurunan A ke B sebagai bukti untuk robustness. Untuk pengembangan aplikasi ke depannya atau website ini bernama BTC Direction Pro, menggunakan arsitektur 3-tier. Yang pertama adalah data ingestion atau pengumpulan data. Lapisan pengumpulan menggunakan penarikan data dari APS Schedule tarik data setiap jam 8, Binance API, data Hidden Coin Matrix, dan Bgeometrics API. Kita simpan di PostgreSQL untuk datanya. Yang kedua adalah inference, lapisan saving model menggunakan Flash API dan model Joblib H5. Endpoint-nya predict, history, explain. Latensinya kita usahakan kurang dari 500 milisecond. Untuk presentasi atau antarmukanya atau UI-nya menggunakan Streamlit ditambah Plotly interaktif, SHAP waterfall chart explainability, dan confidence uncertain jika P probability kurang dari 0,45. Untuk production reality-nya, model kripto punya tanggal kadaluarsa, bukan mungkin tapi pasti. Untuk health indicator, population stability index, distribusi training versus 30 hari production terakhir, PSI yang sehat itu kurang dari 0,10 dengan distribusi stabil, model layak pakai, PSI waspada 0,1 sampai 0,25, drift moderat pantau lebih ketat, PSI lebih dari 0,5 bahaya, membutuhkan retraining data. Strategi retraining hybrid, rolling window rutin otomatis retrain setiap 30 hari pada sliding window terbaru, menjaga relevansi terhadap kondisi pasar terkini. Yang kedua, event trigger atau kejadian yang di-trigger atau dipicu. Retrain dipicu saat PSI lebih dari 0,25 pada lebih dari 2 fitur ini menangkap break
mendadak akibat regulasi besar atau guncangan makroekonomi atau makro geopolitics. Luaran atau jadwal atau keluaran dari proposal ini adalah 3 deliverable konkret dalam timeline 14 minggu. Yang pertama, modelnya disimpan joblib atau classical dan LSTM lengkap dokumentasi hyperparameter optimal skor lintas skenario kita open source kan di repo GitHub. Untuk yang kedua adalah web dashboard untuk Bitcoin Direction Pro di Streamlit Community Cloud, dapat diakses lewat publik URL. Semuanya open source di repo yang sama. Untuk laporan video nanti kita buat, kemungkinan ada upgrade untuk jurnal, tapi ini tidak saya lanjutkan ke situ. Untuk timeline 14 minggu, yang minggu pertama adalah studi literatur, minggu kedua sampai minggu keempat data dan pre-processing, minggu kelima sampai ketujuh training algoritma. Untuk eksperimen dan evaluasi ada di minggu ke-8 sampai minggu ke-9, minggu ke-12 sampai minggu ke-12, minggu ke-10 sampai minggu ke-12 untuk build dan deploy, minggu ke-13 laporan dan video, minggu ke-14 revisi. Milestone secara kritis terjadi pada minggu ke-8 dan ke-9 untuk eksperimen dan evaluasi. Disinilah jawaban untuk research question yang pertama dan research question yang kedua muncul. Buffer di minggu ke-14 disediakan untuk debugging yang tidak terduga. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sekaliannya.